Selamat pagi, bertemu kembali dalam program Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Gemar hari ini saya ambil tema responi firman Tuhan. Gemar hari ini saya ambil dari 3 kisah. Yang pertama dari pembacaan rutin kita dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 19. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 19 sampai ayat 17 ayat 19. Begini berbunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Ini kisah Nabot yang mempunyai kebun anggur, tapi Raja Ahab menginginkannya. Nabot tidak memberikan, meskipun Ahab memberikan tawaran sejumlah harga atau ditukar dengan kebun yang lain, tapi Nabot tidak mau. Akhirnya melalui tangan istrinya dibunuhlah Nabot dan dirampasnya kebun anggur itu. Lalu Tuhan berfirman melalui Elia untuk menegur Ahab. Bagaimana respon Ahab terhadap teguran Nabi Elia? Kita baca ayat 29 dari pasal 21 tadi. Ayat 29 dari Raja-Raja pasal 21. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Aku akan mendatangkan malapetaka. Saya ulangi. Pasal 29, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah pada zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Karena respon Ahab atas teguran yang disampaikan Nabi Elia, Ahab tidak harus mengalami malapetaka hukuman itu. Kisah yang kedua, kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja pasal 22 ini adalah kisah merebut Ramon dan Gilead. Ramon dan Gilead inilah daerah di bawah kekuasaan Raja Aram. Tapi Yosafat dan Raja Israel hendak merampas. Sebelum mereka melakukan peperangan merampas daerah tersebut, raja ini menanyakan kehendak Tuhan atas planning mereka. Dipanggillah nabi-nabi itu sejumlah 400-an. Tapi mereka, sebelum mereka menyampaikan nubuatan, mereka sudah diberikan pesan supaya mereka bernubuat hanya yang menyenangkan hati raja. Setelah disampaikan, Raja Yosafat tidak puas.
dan menanyakan orang lain, nabi lain yang bisa menyampaikan suara Tuhan. Raja Israel ingat akan Mika. Mika menyampaikan Mika dijemput atas perintah Raja Israel dan menyampaikan, sebelum menyampaikan firman Tuhan sudah diberi suara pesan. Kalau Mika menyampaikan nubuatan yang baik-baik aja. Disampaikanlah pesan yang tidak berbeda dengan nabi-nabi yang 400 tadi itu. Sama. Apa yang dikatakan Raja Israel dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai 17, begini bunyi firman Tuhan. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Pesannya. Ayat 14, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Ayat 15, setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramon dan Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah, dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Mika bernubuat sesuai perintah dari suruhannya tadi. Tetapi apa kata yang dikatakan raja? Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Ayat 17, jawabnya, telah kulihat, Mika berkata yang sesungguhnya. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka itu tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya. Saya tambah ayat 18. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah sudah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Di saat Mika bernubuat sesuai keinginan pesuruhnya, menyampaikan yang baik, Raja Israel marah, minta yang sesungguhnya. Setelah disampaikan nubuatan yang sesungguhnya, raja pun marah. Apa yang terjadi atas respon raja? Ayat 31 bagian B. Raja Aram. Janganlah kamu ini dari Raja Aram. Ayat 31. Mulai aja dari 31, kita baca dari Raja-Raja 22 ayat 31. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Dan apa yang terjadi ayat 34? Tetapi seorang menarik panah dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di sambungan busuk sirahnya. Meskipun Raja Israel berstrategi memakai menyamar bukan pakaian raja, dan Raja Yosafat saja yang memakai pakaian kebesarannya, tapi hukuman Tuhan terjadi atas Raja Israel.
satu kali lagi kisah responi firman Tuhan. Bagaimana responi firman Tuhan? Dari kita tahu semua kisah Raja Daud dan Batseba. Daud merampas Batseba dari tangan Uria dengan cara licik. Akhirnya Nabi Nathan menegur Raja Daud dari 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan setelah disampaikan teguran oleh Nabi Nathan terhadap Raja Daud, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Nabi Nathan menegur Raja Daud atas apa yang telah dia perbuat atas Uria. Dia membuat skenario supaya Uria mati dan Batseba bisa dia ambil. Dan Nathan menegur, dan respon Daud, dia berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia meminta ampun atas apa yang sudah dia perbuat. Dan itu Tuhan merespon baik, dan tidak akan Raja Daud dihukum karena itu. Tapi konsekuensi yang harus dia terima, anak itu mati. Begitu juga dengan kita. Kadang kita dihadapkan dengan permasalahan, problem yang membuat kita pusing, berduka cita, bingung harus bagaimana. Tapi kita punya firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Firman-Nya Tuhan berkuasa. Asal kita meresponi dan mau mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan katakan. Jika kita meresponi firman yang kita dengar, maupun yang kita baca dalam gemar dalam sehari-hari, kita dengar dalam gemar online, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, kemerdekaan, keselamatan. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, firman Allah sendiri yang keluar dari mulut Allah. Mari saya ajak untuk kita baca dari Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Ayat 22, "Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah umpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Mendengar, membaca firman Tuhan, tidak berhenti dari situ, dan melakukannya. Karena firman Tuhan ini firman yang hidup. Dia berkuasa memberi kita jalan keluar.
memberikan mujizat, memberikan kita hikmat dan bisa melihat apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Kita bisa mempunyai karakter yang baik, karakter seperti Bapak kita di sorga, karena itu tujuan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, kita mempunyai karakter seperti Kristus, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Dengan belajar membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak berhenti di situ, meresponi firman Tuhan dengan merubah karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan, dan itu yang akan memerdekakan kita dari dosa, memerdekakan kita, membuat kita bahagia, menyelamatkan jiwa kita, hingga kita bersama-sama Bapa kita di surga, di kekekalan, di kerajaan di surga yang indah luar biasa. Terima kasih. Biarlah renungan hari ini bisa menjadi berkat untuk kita. Mari kita bersama-sama mempunyai karakter seperti Kristus, berusaha, dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu hari ini tertanam, menjadi rema, mengingatkan kita selalu, mengingatkan kami selalu Tuhan, untuk senantiasa belajar memperbaiki karakter, supaya karakter kami sama seperti karakter-Mu, dan kami bisa menyenangkan hati-Mu, dan kami mendapat bahagian dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.